kita akan kita akan dengan Bapak Vicky Fadeli selaku Logistik Asisten Manajer Supply Chain Manajemen PT Merdeka Cooper Gold sebagai bendahara Perhabi Jatim dan Certified International Supply Chain Manager atau CISCM level 2. Oke, untuk Pak Vicky, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Lala atas waktu yang diberikan ya. Salam sehat dan selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat, jadi Pak yang Vicky. Tadi, kalau misalnya siang jam 9, jam 10 gini ya, biasanya kan orang olahraga kan biar dapat cahaya matahari sehat ya. Nah, sekarang kita sehatkan pikiran kita semua, kita sehatkan kembali untuk ilmu kita di acara sharing session dari Petabi yang telah diselenggarakan pagi ini ya. Semoga kita semua masih tetap semangat, masih tetap haus akan ilmu pengetahuan, supaya kita bisa menghadapi tantangan global ini dengan lebih baik lagi. Baik, Pak. Baik, semangat, Pak. Ya, jadi kembali saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli ya. Sekarang aktif di satu perusahaan, mungkin tidak sama dengan Pak Mito sebelumnya, aktif di beberapa perusahaan atau organisasi ya. Jadi, saya sekarang aktif di PT Merdeka Cooper Gold sebagai Asisten Logistik Manager. Kemudian untuk aktivitas di organisasi di luar, saya aktif sebagai bendahara 2 ya, Perhati Jatim. Kemudian untuk sertifikasi yang sekarang saya pegang, CSCM atau Certified International Supply Chain Manager Level 2. Kemudian Internal Auditor ISO juga saya pegang. Kemudian next mungkin saya akan ambil untuk Certified International Supply Chain untuk International Trading atau shipping-nya. Jadi tema kita pagi ini super panjang ya dan super berat lah kalau misalnya kita bisa bahasakan. Mengembangkan inovasi mindset dan emerging agility pada area supply chain dan teknologi yang handal untuk mendukung operasional perusahaan yang akan menghasilkan high quality product, ya kan? Dimulai dari inovasi, kemudian agility ya. Kalau misalnya kita sederhanakan dalam bahasa tambang di sini itu lincah-lincah, konco, gitu kan? Agility kan, lincah. Nah, biasanya orang tambang suka itu, lincah-lincah bosku, gitu kan? Nah, disinilah kita kita belajar bagaimana cara kita bisa mengembangkan inovasi sehingga kita bisa lincah ya untuk menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Kebetulan juga inovasi, mindset, agility itu kalau misalnya saya bisa bahasakan itu sejalan ya dengan apa yang sedang atau value dari PT Merdeka, di mana kita punya value ada greatness, growth, kemudian respect, accountability, excellence, safety. Di mana kalau inovasi, kemudian agility itu masuk dalam value kami, greatness ya, growth, dan excellence, di mana kita harus tetap berkembang supaya lebih baik lagi, dan excellent supaya untuk menjadi terdepan di bidangnya. Oke. Kemudian sebagai pembuka, apa sih yang kita lakukan di supply chain PT Merdeka ya untuk mengembangkan inovasi, begitu ya, dan mengembangkan teknologi. Jadi alih-alih kita langsung untuk melihat secara ke depan apa masalah kita, tapi di PT Merdeka kita back to basic ya. Jadi kita semua dibekali dengan training, dengan istilahnya sertifikasi, dan itu sertifikasi untuk internasional ya kan. Seperti yang saya sekarang memegang CSCM, kemudian next-nya bulan depan untuk sertifikat CITL. Maksudnya apa? Karena banyak ya riset-riset yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita ya, oleh para penemu-penemu kita gitu kan, itu yang sudah terbukti. Dan di mana mungkin kebanyakan kita sekarang adalah menjadi praktisi ya, karena mungkin sudah dari kuliah, kita sekarang sudah istilahnya berkembang di organisasi perusahaan, di mining bertahun-tahun. Jadi apa yang kita lihat selama ini, apa yang kita biasa lakukan, itu yang mungkin menjadi sesuatu yang benar di kita. Tapi mungkin pada kali ini
apa yang kita lakukan di Merdeka? Kita back to basic, kita melihat lagi sumber-sumber atau referensi-referensi sesuai dengan buku, supaya kita bisa menjalankan sesuatu itu bukan dengan hanya baik ya, tapi dengan benar, karena kita mempunyai landasan teori yang baik dan benar juga. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk pagi kali ini, karena saya dari bidang supply chain, mungkin saya kan juga membawakan materi untuk supply chain, untuk rekan-rekan semua, supaya kita bisa lebih dalam mengetahui tentang apa sih itu supply chain. Dan materi kali ini saya rangkum dari 3 sumber ya. Yang pertama adalah The Essential Supply Chain Management Principle, kemudian yang kedua adalah Principle Supply Chain Management edisi ke-11, dan juga materi dari Certified International Supply Chain Manager Certification. Nah, kemudian ini ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang biasanya kurang begitu ngeh, apa sih supply chain tuh? Oh, taunya cuma supply chain tuh kalau beli barang ke supply chain lah, gitu kan. Kalau misalnya mau ngirim barang ke supply chain, gitu ya. Nah, di sini nih, supply chain itu apa sih? Supply chain itu merupakan suatu integrasi ya. Integrasi dari bisnis proses, dari end user, untuk mensuplai semua produk. Bukan hanya produk aja, tapi service dan juga informasi, serta menambah added value untuk para customer dan shareholder. Ya, jadi ini yang kita memegang suatu posisi ya. Ada value, added value, kemudian ada customer kita dan stakeholder kita siapa, gitu ya. Jadi apabila digambarkan dari grafik ini ya, bahwa supply chain itu tidak hanya mengalirkan barang dari supplier, kemudian ke manufaktur, ke distributor, retail, dan juga customer, tapi juga mengalirkan suatu proses informasi. Bahkan di sini juga dalam proses supply chain itu digambarkan juga untuk aliran proses dari uang, seperti itu ya. Oke, bisa ke next slide. Baik. Bagaimana sih caranya kita melakukan inovasi? Tadi Pak Mitondo sudah menjelaskan ada beberapa ya. Ini saya tambah lagi nih untuk metode-metode bagaimana caranya kita melakukan inovasi ya, teman semua. Seperti yang telah saya sampaikan juga tadi ya, successful business require both well of developed strategy and ability to execute on that strategy. Jadi ketika kita melakukan suatu inovasi, kita harus melakukan suatu strategi. Apabila strategi sudah kita buat, maka selanjutnya adalah kita melakukan eksekusi atas strategi tersebut. Karena sesuai dengan orang yang bilang ya, strategi tanpa aksi itu hanya mimpi, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendevelop suatu strategi dan juga mengeksekusinya dengan bagus untuk menghasilkan suatu proses inovasi yang kita harapkan. Nah, jadi di sini dari bidang supply chain, strategi development yang biasanya digunakan untuk melakukan suatu inovasi ini ada beberapa. Di sini saya angkat ada 9 untuk strateginya, dan juga 3 strategi untuk melakukan eksekusinya. Yang pertama di sini saya perkenalkan saja ya untuk nama-namanya. Kalau misalnya saya jelaskan secara dalam masing-masing strategi inovasinya ini mungkin sampai besok subuh sampai sahur juga belum tentu selesai gitu ya. Jadi saya perkenalkan saja secara sepintas. Yang pertama adalah ada yang namanya consolidation and game curve. Kemudian ada yang namanya Porter 5 Force. 5 Force ini maksudnya di situ ada bargaining power dari supplier, kemudian tekanan apabila ada suatu istilahnya saingan dalam industri bisnis, kemudian bargaining power dari buyer, teknik negosiasi, kemudian ada cara kita untuk melakukan inovasi atas produk baru, kemudian maintain hubungan dengan rival atau saingan bisnis gitu ya. Kemudian yang ketiga ada BCG Growth Share Metric. BCG ini mungkin kepanjangannya adalah Boston Consulting Group ya. Jadi mereka membuat suatu strategi untuk melakukan inovasi. Nah, ini mungkin yang sering kita dengar ya, yaitu Blue Ocean Strategy. Nah, Blue Ocean Strategy ini sebenarnya cara untuk kita menarik diri dari zona nyaman ya. Biasanya kalau kita sudah bertahun-tahun kerja gitu kan, kita sudah terbiasa, kita sudah nyaman di zona kita, maka pikiran-pikiran atau ide itu untuk berimprovement atau berinovasi itu akan mungkin sedikit berkurang ya, karena yang namanya orang kan di mana-mana pasti kenyamanan yang diharapkan ya. Karena kalau misalnya kita melakukan suatu breakthrough, revolusi untuk melakukan inovasi, itu pasti jalannya agak terjal dulu ya, nggak mungkin suatu inovasi itu atau pengembangan smooth aja nggak mungkin sepertinya. Pasti semua dijalani dengan
rasa tidak nyaman, jalanan yang terjal panjang, kemudian baru kita bisa merasakan impact dari inovasi yang telah kita lakukan. Nah, ini yang paling umum juga ini. Tadi juga sempat dibahas untuk SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, and threat analysis. Ini salah satu tools juga yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses atau berinovasi dalam suatu bisnis. Nah, lanjutan dari SWOT ini biasanya ada juga yang namanya PES analysis. PES ini kepanjangannya dari political, economical, social, dan technological analysis. Nah, setelah itu ini ada marketing mix 4 and 7P ya. 4P ini kepanjangan dari price, product, promotion, and placement. Kemudian ditambah 3 lagi untuk P-nya adalah physical ingredient, people, dan proses yang harus kita lihat sebagai salah aspek-aspek untuk melakukan suatu proses inovasi. Nah, kemudian ini juga ada product life cycle ya. Product life cycle mungkin juga beberapa rekan-rekan pasti juga udah tahu ya bahwa life cycle produk itu dimulai dari awal fase produk adalah fase introduction, kemudian growth, kemudian maturity sampai dengan decline. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga agar produk kita itu tidak sampai ke level decline karena kita terus melakukan inovasi. Nah, strategi untuk melakukan atau mengeksekusi inovasinya ini ada balance scorecard, kemudian ada organizational hurdles sama Hoshin Kanri. Hoshin Kanri ini mungkin bahasa gampangnya kalau misalnya kita sampaikan ini kita bikin SOP gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasa teorinya ini si Hoshin Kanri ini dia berusaha untuk membuat orang-orang menariknya dalam satu posisi, dalam satu mindset, kemudian memberikan suatu direction untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi setelah inovasi itu dibuat, maka bagaimana caranya kita untuk mengeksekusinya adalah ada 3 metode ini ya. Jadi mulai dari top level management sampai dengan officer atau layer paling bawah di suatu organisasi itu harus dalam satu mindset, kemudian bersama-sama untuk mewujudkan suatu inovasi tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah yang disampaikan si Hoshin Kanri ini untuk proses melakukan atau mengeksekusi suatu strategi dalam berinovasi. Oke, next slide. Iya, di supply chain, kira-kira apa sih supply chain itu kan aktivitasnya? Nah, ini saya coba sampaikan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan dalam dunia supply chain ya. Ada yang namanya strategic sourcing, atau mungkin bahasa umumnya ini adalah purchasing, atau procurement mungkin orang tahunya ya. Tapi era sekarang ini kita sebut dengan strategic sourcing, akan kita jelaskan di slide ke depan nantinya. Nah, ini ada procurement planning on operation. Kemudian setelah kita purchasing, beli barang, ya kan? Di sini ada contract management. Jadi bagaimana caranya kita untuk mengamankan, membuat suatu kontrak dengan mitra kerja kita. Setelah barang kita beli, kita punya suppliernya, kemudian di sini ada proses yang namanya logistik management untuk memindahkan suatu barang dari posisi tertentu ke end user atau ke lokasi tujuan. Kemudian kalau kita bicara secara global, pasti ada proses ekspor-impor, mendatangkan barang atau mengeluarkan barang dari dalam dan luar negeri ya. Ada proses transportasi, pemilihan metode transport yang sesuai, ya. Kalau jadi dibilang untuk mendapatkan high quality, jadi bagaimana caranya kita bisa menentukan transportasi yang sesuai, yang pas dengan barang apa yang kita angkut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang jangan sampai barang itu rusak ketika di tempat. Atau kalau misalnya kita bisa bilang untuk mengangkut heavy equipment, misal kelas 20 ton, nggak mungkin kita pakai truk kecil atau truk pickup gitu ya. Nah, kalau mungkin angkut spare part-nya bisa kita pakai truk pickup yang kelas 1 ton untuk mengirimkannya. Setelah itu, yang terakhir activity di supply chain ini terkait dengan warehouse dan inventory, di mana kita harus melakukan suatu pengelolaan di warehouse dan inventory. Terkait dengan teknologinya, mungkin ada banyak yang untuk inovasi teknologi di warehouse dan inventory, bisa terkait dengan barcoding, RFID, dan lain-lainnya. Oke, next slide. Ya, nah, lebih dalam lagi ke arah purchasing ya, atau procurement. Bahwa di sini kita di supply chain, itu kita harus secara akurat untuk mendatangkan barang dengan kualitas yang tepat, right quality, pada saat yang tepat, in the right time, and then dengan kualitas yang pas. Kalau misalnya kita bisa bahasakan ini, ada sistem yang namanya ROQ,
quantity, ada reorder point. Jadi kita mendatangkan barang in the right quantity untuk mendapatkan the right price tadi ya, diskon dan segala macamnya. From the right source, atau dari sumber yang terpercaya, bukan dari istilahnya mitra kerja yang abal-abal gitu ya. Nah, kemudian ini at the right price. Jadi di era sekarang kita tidak melihat price itu secara di depan ya. Jadi kita nggak hanya beli barang, misalnya kita lihat murah kita beli, tapi ini price ini mungkin kita taruh di belakang karena kita melihat secara global, kita melihat secara sustainability dari proses kita, bahwa ketika barang itu murah, kualitasnya rendah, impact kepada produksi, impact kepada productivity, teman-teman kita yang ada di lokasi, itu pasti akan berdampak karena kita tidak mendatangkan barang dengan kualitas yang bagus ya. Nah, bagaimana cara kita memastikan 5 poin ini bisa terjadi gitu ya? Nah, ini jadi pilih market leader ya, atau produsen yang memang spesial di bidangnya. Kemudian ini memberikan effective development. Kemudian ini negosiasi, protect company cost structure. Kemudian ini maintain kualitas dari barang, monitor supply sehingga kita tidak telat untuk kehabisan stok, negosiasi, dan juga adopt environmental responsible supply management. Jadi era sekarang ya, untuk di bidang pertambangan terutama, itu kita dituntut untuk meningkatkan rating ESG kita ya. ESG itu untuk istilahnya rating secara internasional, bahwa perusahaan ini mempunyai rating ESG, seperti itu, untuk sustainability. Ya, next slide. Ya, ini adalah purchasing cycle ya. Jadi tahap-tahapnya kita bisa mendalami mengenai kebutuhan dari user, spesifikasi, kita memutuskan kita untuk membeli atau membuat sendiri. Itu termasuk juga kita kembangkan ya inovasi kita atau pertimbangan kita secara cost, source unification, kontrak manajemen, proses pembayaran, sampai dengan kebutuhan itu terpenuhi dari proses yang kita berikan. Oke, next slide. Ya, jadi ini apa saja sih yang tadi saya sebutkan stakeholder kita ya untuk di supply chain. Nah, jadi dari supplier yang eksternal, ya kan, kemudian untuk internal daripada orang supply chain sendiri, itu stakeholder-nya adalah operation atau user atau orang yang menginginkan barang, misal orang maintenance, orang spare part, gitu ya, di site menginginkan barang, itu adalah user kita, stakeholder kita. Kemudian tim legal untuk proses contracting, tim accounting untuk proses pembayaran, tim data processing, tim IT, ya kan? Kalau misalnya kita punya database pembelian yang bagus, pasti kita akan lebih mudah, lebih efektif, efisien dalam proses pengadaan barang. Nah, tim desain infrastruktur untuk proses pengadaan barang itu sendiri, kemudian receiving, tim logistik, dan tim warehouse. Jadi semua ini adalah stakeholder dari supply chain itu sendiri. Next slide. Ya, jadi ini hal-hal yang kita bisa pertimbangkan atau kita berstrategi dalam kita membeli barang. Jadi kita bisa mengkategorikan barang itu menjadi 4 kategori ini, yaitu generik, commodities, distinctive, dan critical. Ya. Jadi generik artinya adalah low risk, low value. Barang itu tidak istilahnya tidak berisiko tinggi atau low value, harganya pun juga murah. Ini bisa kita sebut barang general ya. Kemudian commodity, low risk, high value, barang-barang yang mahal gitu ya. Distinctive, high risk, low value. Ini misal chemical yang bisa kita ajakan atau kita beli. Critical, nah ini high risk, high value. Nah, maksudnya di sini adalah kenapa kita kategorikan untuk proses pengadaan kita menjadi 4 bagian ini, supaya kita bisa menentukan mana sih kira-kira barang atau komoditi yang bisa kita kontrakkan gitu ya, supaya posisi kita lebih aman untuk dalam melakukan proses bisnis. Nah, ini mungkin secara diagram atau secara gambar. Next slide. Ya, ini 4 bagiannya dia, distinctive, critical, commodity, dan generic. Oke, next slide. Ya, ini cara kita untuk memanage ya. Jadi dalam hal kita melakukan inovasi pun kita tetap harus melakukan manajemen. Jadi kalau misalnya kita di bidang supply chain, di purchasing, 4 hal yang kita lakukan adalah kita menentukan
tipe dari pembelian kita. Apakah dia bisa contracted atau dia untuk supplier, new supplier. Kemudian kita melakukan identifikasi dari tipe pembelian kita. Nah, dari tingkat kebutuhannya, level of investment, barang itu dibutuhkan segera, atau barang itu mungkin masih untuk bulan-bulan ke depan, nah itu kita harus tentukan tipenya. Karena ini nanti terkait dengan cara kita untuk melakukan negosiasi. Ya. Nah, kemudian untuk transform pre-award procurement process, melakukan aktivitas dalam proses pengadaannya, memberikan pay dan segala macamnya, kemudian evaluate the effectiveness of purchasing process, melakukan proses evaluasi, apakah user kita itu sudah puas dengan service yang kita lakukan, gitu ya. Next slide. Ya, jadi ini umumnya adalah ketika di awal kita sampaikan bahwa nama dari mungkin supply chain itu adalah purchasing atau procurement, tapi era sekarang, karena kita dalam era inovasi ya, era untuk pengembangan, era untuk bersaing dengan global, maka kebanyakan perusahaan, termasuk di Merdeka, itu menamainya dengan strategic sourcing, bahwa kita tidak hanya responsif, kita tidak hanya pasif menerima request dari user untuk barang-barangnya, tapi kita secara aktif untuk melakukan proses strategic sourcing, pencarian-pencarian yang strategik. Termasuk di sini adalah global sourcing. Kalau misalnya memang kita tahu planning, kita tahu bisnis proses dari suatu perusahaan, nah maka kita bisa lebih awal untuk mencari sumber-sumber siapa sih yang bisa menyediakan barang atau jasa yang kita butuhkan. Karena kalau misalnya kita dalam waktu yang singkat, dadakan gitu ya bahasanya ya, kita dibutuhkan barang, pasti kita juga akan sedikit waktu untuk berpikir, untuk menentukan vendor mana yang tepat untuk melakukan supply. Tapi kalau kita yang namanya strategic sourcing, di awal kita sudah identifikasi peluang-peluang daripada kebutuhan barang dan jasa kita. Terutama nanti tujuannya adalah untuk mengurangi cost, karena kita sudah melakukan proses identifikasi di awal. Seperti itu. Oke, next slide. Ya, ini yang seperti saya sebutkan tadi ya, bahwa kita sekarang waktunya untuk merubah mindset kita, terutama di bidang supply chain ya. Jangan sampai kita menjadi reactive buying atau reactive buyer, tapi kita harus berusaha menjadi proactive buyer. Gitu ya. Jadi yang ibaratnya di mana dulu itu kalau misalnya kita bahasakan yang memberikan kerja itu adalah raja, gitu ya. Tapi era sekarang itu tidak ada lagi, apalagi sesuai tadi value yang kita terapkan di Merdeka, salah satunya adalah respect. Respect itu kita berusaha untuk selevel dengan mitra kerja kita. Ya, kalau misalnya saya di supply chain ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa saling membangun. Jadi mereka bisa happy dengan price yang kita berikan ke mereka dengan hasil negosiasi, dan juga kita bisa mendapatkan added value dari mereka. Kita bisa mendapatkan tidak hanya barangnya, tapi mungkin product knowledge, kemudian supporting activity untuk melakukan sustainability. Kalau misal mungkin kita dengan Exxon mungkin ya, Exxonmobil. Jadi bagaimana kita bisa mengolah waste oil kita seperti itu. Jadi itulah sekarang kita sedang istilahnya jalankan ya, tidak menjadi reactive buying, tapi kita melakukan sesuatu yang namanya proaktif buyer atau strategic sourcing tadi ya, seperti itu. Next slide. Ya, ini sedikit membuka wawasan kita ya. Jadi ketika kita akan melakukan inovasi seperti yang tadi saya sampaikan, strategic sourcing, termasuk juga untuk melakukan global sourcing atau international sourcing ya. Nah, jadi gimana caranya ketika barang itu tidak ada dalam negeri, ya sudah, kita bisa melakukannya atau mencari source dari luar negeri. Ya. Jadi ini step-stepnya, kita harus melakukan planning, kita harus mendapatkan internal agreement sama komitmen dengan offshore sourcing program, gitu ya. Misal kita sudah chit-chat, kita sudah melakukan proses penawaran, permintaan proposal kepada calon pekerja di overseas atau di luar negeri. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita mau develop ini di suatu perusahaan, kita harus melakukan training untuk offshore sourcing team, karena mungkin mother tongue-nya mereka bahasanya bukan bahasa Indonesia, karena di luar negeri mereka ya. Jadi kita harus melakukan suatu organisasi dan pengembangan untuk tim kita. Kemudian baru menerapkan programnya, kemudian PDCA terakhir. Ketika kita setiap kali melakukan proses improvement, kita harus melakukan proses plan, do, check, dan action. Next slide. Nah, tapi kalau misalnya ini sedikit gambaran ketika kita melakukan sesuatu yang namanya international sourcing, nah ini pasti ada yang namanya halangan ya, roadblock to overcome. Yang pertama karena emang regulasi dari negara kita ya,
Jadi memang kita harus diminta cinta produk dalam negeri, kemudian lead time yang panjang karena memang barangnya berada di luar negeri untuk kita kirimkan. Custom and culture untuk proses negosiasi pasti juga akan berbeda. Ya. Sepintas inilah kira-kira hambatan-hambatan yang mungkin kita alami ketika kita melakukan suatu proses international sourcing. Next slide, Pak. Nah, ini juga yang harus kita pahami ya ketika teman-teman melakukan suatu proses pembelian barang dari luar negeri. Ini adalah Incoterms, namanya International Commercial Terms. Jadi hak dan kewajiban apa sih yang kita harus tahu ketika kita melakukan suatu proses pembelian dalam negeri atau dari luar negeri. Jadi ini yang umum biasanya ada export. Jadi barang itu kita ambil dari gudang vendor dari luar negeri, kemudian kita kirimkan sampai dengan ke lokasi kita, ataupun bisa CIF, mereka yang mengirimkan, kita tinggal terima di port negara kita untuk melakukan proses custom clearance dan juga mengirimkannya ke site kita. Oke, next slide. Nah, ini ya total system approach. Ini di mana kita berusaha untuk melakukan suatu kolaborasi virtual, membuat itu secara digital, learning, agile, ya, agility, seperti yang tadi di topik kita ya, isi untuk adaptasinya, melakukan change management, melakukan membuat suatu interface standar. Nah, kemudian lean, ya. Ini semua ada teorinya ternyata, teman-teman semua. Yang namanya total system approach. Jadi di mana ketika kita melakukan suatu inovasi, ya, tadi yang seperti disampaikan, kita harus melakukan suatu kolaborasi dengan semua pihak ya. Terutama di sini adalah mungkin yang bisa saat ini ya era digital, bahwa ketika kita melakukan suatu inovasi, kita harus menggandeng tim internal IT kita ya di perusahaan masing-masing supaya kita bisa membuat suatu aplikasi, suatu inovasi itu bisa gampang untuk diakses seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini summary yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mungkin diawali kita harus paham dengan bisnis proses dari masing-masing atau dari karakter perusahaan kita, kemudian dilanjutkan dengan innovation mindset. Kita harus, kalau misalnya di Merdeka, kita harus back to basic, kita harus cari referensinya untuk merefresh, supaya apa yang biasa kita lakukan itu tidak semata-mata kita anggap sebagai sesuatu yang benar, tapi kita harus flashback dulu ya untuk refresh pikiran kita, sehingga kita bisa mempunyai suatu innovation mindset. Setelah kita mempunyai inovasi mindset, kita harus melakukan sesuatu yang namanya strategi dan eksekusi. Yang terakhir adalah kita harus menggandeng tim infrastruktur teknologi kita, tim IT kita ya, karena sekarang kita di era digital, supaya inovasi-inovasi kita itu bisa berguna untuk semua pihak, semua stakeholder, semua customer kita. Oke, teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sepintas dalam waktu 20 menit ini. Nanti akan kita lanjutkan dalam sesi tanya-jawab di bagian terakhir. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Lalak. Terima kasih Pak Vicky, sangat mendalam sekali ya materinya, bahwa supply chain itu, kalau saya bisa sampaikan, supply chain itu sebenarnya sangat luas ya pengertiannya ya, bukan cuma hanya mengantarkan barang, ternyata baik data, finance itu juga bisa masuk dalam kategori supply chain seperti itu.